kita akan membahas kehidupan Aureli Moremans yang terbilang dar-der-dor banget nih. Gimana enggak? Yang kita tahu kan Aureli terlihat seperti masih single. Tahu-taunya Desember kemarin ternyata Aureli sudah melangsungkan pernikahannya di Amerika. Wah, kapan deketnya ya? Kok tiba-tiba udah nikah aja nih? Sebagai informasi, suami Aureli Moremans ini bernama Tyler Bigenho yang berasal dari Amerika Serikat. Untuk pekerjaannya sendiri, Tyler merupakan seorang ahli medis yang mengobati gangguan tulang, otot, syaraf, dan juga ligamen. Nah, terus gimana ya proses perkenalan Aureli dengan Tyler? Perkenalan aku sama Tyler itu cukup unik. Jadi tahun 2023 bulan Mei aku tuh nggak mencari pacar sama sekali. Aku mencari chiropractor yang bagus karena tulang punggung aku tuh memang lagi sakit banget dan aku memang ada skoliosis. Jadi aku tanya sama teman-teman aku di Instagram, chiropractor yang bagus tuh siapa ya gitu. Dan menurut mereka yang paling bagus itu ada di Malaysia, yang paling deket sama Indonesia. Terus di bio-nya kan ada Indonesian American gitu. Terus aku DM dia, aku bilang, aku lihat kamu ada Indonesianya, apakah kamu ada rencana ke Indonesia untuk treatment gitu. Terus dia bilang, oh enggak, aku tuh cuma half Indonesian aja, tapi aku nggak pernah ke Indonesia gitu. Oh, berawal dari sebuah pencarian kepada ahli terapi tulang nih ceritanya. Niat hati mencari ahli, tapi sampai memperhatikan bio di sosmednya juga ya. Hehehe. Nah, dari proses pencarian tersebut, Aureli juga menyebut proses perkenalan selanjutnya dengan laki-laki yang saat ini menjadi suami. Tiba-tiba dia follow aku, ya udah aku follow back, terus kita jadi temenan, nyambung, tapi ya udah aku nggak mikir kemana-mana. Terus beberapa bulan kemudian dia kontak aku, terus dibilang aku mau ke Indonesia nih, kalau aku ke Indonesia kita bisa ketemu nggak ya? Terus aku yang oh ya bisa aja gitu. Dan akhirnya dia ngaku bahwa dia itu ke Indonesia itu selain buat kerjaan, tapi salah satu alasannya itu pengen ketemu aku. Setelah beberapa kali pertemuan, Aureli merasakan adanya percikan-percikan asmara dengan Tyler. Tapi bener gak sih kalau Aureli itu ternyata sempat merasa insecure dan menjauh dari sosok Tyler ini? Duh, kenapa sih? Ngerasa insecure atau ada trauma yang belum selesai ya? Terus akhirnya kita dekat, kita sempat LDR, tapi cuma bentar doang sih, karena aku tuh ragu juga sama dia, kayak aku baru kenal, terus aku kayak nggak tahu dia seserius apa gitu. Dan akhirnya aku sampai blokir nomornya dia. Terus beberapa bulan kemudian, kayak akhir tahun gitu, dia kontak aku pakai nomor lain. Terus dia kayak, hai, aku mau ke Indonesia lagi nih, boleh nggak kita ketemu gitu, kita ngobrol. Akhirnya dia ke Indonesia lagi, bulan Maret kita ketemu dan ternyata aku baru sadar kalau dia tuh emang serius gitu, nggak main-main. Tuh kan, berawal dari cari ahli tulang untuk mengobati sakit punggung dan skoliosis, ternyata Pak dokternya berniat serius nih sama Aureli. Seperti tak ingin berlama-lama, Tyler secara gentle bertemu dengan orang tua Aureli untuk meminta restu dan melamar anak perempuannya itu. Nah, gimana sih cerita lamarannya? Bulan Juli akhirnya dia gantian ke Indonesia lagi, tapi kali ini untuk ketemu sama keluarga aku. Dan tanpa sepengetahuan aku, dia minta izin sama orang tua aku untuk ngelamar aku. Dan bulan Agustus kebetulan banget aku memang ada kerjaan nyanyi di kedutaan Indonesia di Washington. Dan ya udah aku sekalian main kesini dong pastinya. Terus bulan September aku diajak ke Hawaii dan ternyata diajak ke tempat dimana orang tua Tyler itu nikah zaman dulu, dan di situ dia ngelamar aku. Nah, ngomong-ngomong soal sikap gentle Tyler kepada Aureli dan keluarga, ada satu hal lain yang juga membuat publik terkesima. Ya gimana enggak ya, diketahui Aureli dan Tyler melangsungkan acara pernikahannya dengan cara sederhana. Menggunakan dress putih sederhana dan Tyler mengenakan sweater hitam dipadu dengan celana bahan, tentu menambah nilai bahwa nikah itu tak perlu mahal. Tapi bener gak sih kalau itu tuh nikahnya dadakan? Tentang dress putih sederhana, oke. Jadi
Kemarin itu nikah dadakan di courthouse. Sebenarnya acara nikahnya tuh nanti di bulan April tanggal 25. Tapi kita ke courthouse itu tadinya kita mikir cuma tanda tangan surat doang. Karena pas kita registrasi ada pilihan mau tanda tangan surat aja atau mau ada seremoni. Terus kita mikir seremoni nanti aja pas bulan April. Jadi kita datang tanda tangan surat-surat biar sah dan biar nanti pas acara nikahan nanti kita nggak mikirin surat-surat lagi karena udah selesai nih. Terus mbaknya bilang oke, abis ini kita langsung ke tempat seremoni ya. Terus kita berdua bingung gitu kayak enggak, kita pas registrasi bilangnya cuma tanda tangan surat aja. Terus dia bilang iya itu buat orang yang udah nikah sebelumnya gitu, yang udah bikin seremoni sebelumnya. Kalian udah bikin seremoni belum? Belum, nanti di bulan April. Oh ya udah, kalau mau sah harus seremoni sekarang. Baru aja merasakan kebahagiaan lantaran hubungannya telah resmi menjadi suami istri, ternyata ada sebuah kejadian tragis yang menimpa Aureli dan Tyler beberapa waktu lalu. 2 minggu pasca menikah, Aureli dan Tyler mengalami kecelakaan mobil di sebuah jalan di Amerika Serikat. Atas kejadian tersebut, Aureli menceritakan kronologinya. Kejadiannya tanggal 12 Januari kemarin, kita habis lihat-lihat rumah, lagi happy-happy, lagi on the way mau piknik di taman ceritanya. Terus di lampu merah tiba-tiba kita ditabrak dari belakang. Jadi sebenarnya orang yang nabrak kita itu ada di belakang mobil di samping kita gitu. Entah dia mabok, entah dia lagi main HP nggak fokus. Begitu dia sadar ternyata lagi lampu merah dan semuanya lagi berhenti, dia mau menghindari mobil di depan dia, terus dia malah banting setir dan kena mobil kita yang paling kencang. Bersyukur karena bisa selamat dari tragedi tersebut, namun Aureli dan suami rasakan efek yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti apa sih dampak yang dirasakan Aureli pasca kejadian kecelakaan itu? Efeknya di aku tuh aku sempat bingung banget, terus mata aku sampai sekarang tuh jadi kayak blur gitu, sakit kepala sampai sekarang gak hilang, bingung, terus aku suka panic attack gitu. Aku tuh capek banget, nggak ngapa-ngapain aja capek banget. Terus setiap aku tidur bangunnya tuh aku kayak panic attack dulu, kadang nangis tanpa alasan. Terus aku sempat kayak bingung gitu aku di mana gitu. Walaupun itu cuma beberapa detik sih, tapi aku nggak pernah ngerasain itu kan sebelumnya. Tak ingin tinggal diam dengan kondisi itu, Aureli akhirnya memutuskan untuk memeriksakan kondisinya. Benar saja, ia mengalami gegar otak yang menyebabkan dampak sakit kepala tak berkesudahan hingga kehilangan sebagian kecil memorinya. Jadi kita ke rumah sakit dan ternyata aku gegar otak dan untungnya nggak ada pendarahan dalam, jadi gegar otak aja, dan semua simptom yang aku rasain itu karena gegar otak. Dan aku nggak tahu ini bisa berapa lama karena gegar otak tuh nggak ada obatnya setahu aku. Kata dokter sih nggak ada obatnya, obatnya tuh cuma istirahat, nggak usah banyak mikir, jangan banyak-banyak main handphone, main game atau nonton TV gitu-gitu. Dokter juga dicek dan ternyata dia ada disc injury, makanya sakitnya dari punggung sampai ke kaki, dan dia dikasih obat anti nyeri. Tuh kan, dampaknya ternyata cukup membahayakan juga ya. Kita doakan agar Aureli dan suami bisa lekas pulih dari sakit yang dialami. Nah, untuk yang berkendara, semoga lebih berhati-hati dan juga perhatikan keselamatan orang lain juga ya.